Oke, baik kita langsung aja ya teman-teman ya. Nanti Bapak ulang lagi untuk materinya ya. Oke, Pak, kita mulai. Siapa Muhammad ini? Akil hadir, Pak. Akil Amran bukan? IPA 3. Iya, Pak. Ah iya, sebentar. Untuk Akil Amran Bapak cek dulu nih ya. Akil Amran udah ya, Akil Amran. Yang belum tuh tinggal Kansa Humaira. Nah, nanti tolong dikabarin ya, Kansa Humaira nih. Oke, lanjut ya. Untuk materi kita adalah materi kelanjutan dari yang kemarin, yaitu upaya mempersiapkan kemerdekaan ya. Dimulai dari janji kemerdekaan, kemudian dimulai dari BPUPKI, dan seterusnya. Untuk yang sekarang adalah materinya itu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah bukan materi yang baru lagi buat kalian. Sebenarnya dalam bahasa kita ini remedial. Pengulangan materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari waktu kalian kelas 8 SMP ya dan kelas 5 SD. Jadi diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan ada yang masih ingat ya teman-teman ya mengenai proklamasi kemerdekaan. Seperti kita tahu bahwa yang namanya proklamasi kemerdekaan adalah salah satu bagian yang terpenting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana dengan usaha yang tak kenal henti ya, Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya. Nah, kemudian untuk materi hari ini, teman-teman bisa dilihat urutan materinya untuk hari ini ya. Ini materinya. Ada yang namanya Jepang menyerah pada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, dan lain-lain ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, teman-teman, sebelum Bapak lanjut di materi yang berikutnya, atau di slide berikutnya, Bapak mau ngasih prolog. Jadi teman-teman, dalam materi Perang Dunia Kedua, yang dulu pernah kalian pelajari, Jepang itu kan awalnya menang dulu, ya. Setelah menyerang Pearl Harbor, ya, kemudian menguasai beberapa daerah. Nah, dalam sejarah ada namanya fase turn point atau fase pembalikan. Fase pembalikan itu artinya sekutu menang, kemudian blok seperti Jerman, Italia, dan Jepang mengalami kekalahan. Nah, sama juga dengan Jepang, awalnya menang mulu. Nah, sekarang akhirnya setelah sekutu tahu kelemahan Jepang, akhirnya kalah. Teman-teman masih ingat nggak apa yang menjadi latar belakang kok Jepang bisa menyerah kepada sekutu, padahal awal-awal mereka sangat agresif sekali. Teman-teman ada yang masih ingat nggak? Peristiwa apa yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu? Silakan pendapat kalian bagaimana, teman-teman? Ayo. Di nuklir. Apa? Di Di nuklir, nuklir. Pak. Wah. Betul ya. Oke. Jadi gini prolognya gini. Jadi ketika sekutu yang Bapak maksud adalah Amerika Serikat mengalami kekalahan, Amerika Serikat mencari cara bagaimana untuk melumpuhkan Jepang. Nah, ternyata untuk melumpuhkan Jepang gampang sekali. Hancurkan 3 kota yang dianggap penting. Nah, akhirnya Jepang kemudian dilihat oleh Amerika Serikat kelemahannya apa? Akhirnya ada 3 buah kota, ada 3 buah tempat, maaf, yang menjadi titik lemah Jepang ternyata. Yang pertama adalah Pulau Iwo Jima yang merupakan benteng terakhir dari Jepang sebelum Jepang dikuasai semuanya ya. Nah, habis dari Iwo Jima, baru dah waktu itu Amerika Serikat membom atom 2 kota yang cukup penting, yaitu Hiroshima dan Nagasaki ya. Jadi awalnya kuasai dulu benteng pertahanannya, baru dari situ ketika Amerika Serikat ingin membom 2 kota Hiroshima dan Nagasaki cukup mudah karena posisi dari Iwo Jima dengan Hiroshima tidak terlalu jauh. Nah, disitulah kemudian Jepang mengalami kekalahan. Perlu kalian ketahui juga kenapa kok istilahnya Hiroshima dan Nagasaki.
Hiroshima dan Nagasaki pada waktu itu memegang peranan penting sebagai pusat ekonomi, sebagai pusat industri, dan sebagai pusat perdagangan. Makanya dilumpuhkan dulu itunya ya. Oke, terima kasih untuk Alfarizi dan jawaban kamu betul. Sip. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Tadi prolognya sudah. Nah, ada istilah Jepang menyerah pada sekutu di mana dua kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom ya. Kurang lebih 100.000 orang meninggal dunia dan bom yang dipakai adalah bom bernama Fat Man dan Little Boy. Jadi kalau ada yang nanya apa nama bom atom yang diluncurkan Amerika Serikat dalam menghancurkan dua kota Hiroshima dan Nagasaki, nama bomnya apa? Yaitu Fat Man dan Little Boy. Teman-teman bisa lihat tuh bomnya ya. Nah, kemudian Hiroshima dan Nagasaki setelah dihancurkan, 100.000 orang meninggal dunia, akhirnya Jepang menyerah pada sekutu di tanggal 14 Agustus 1945. Dalam menyerahnya Jepang pada sekutu, ada beberapa perjanjian antara Jepang dan sekutu. Apa perjanjiannya? Ini perjanjiannya, teman-teman. Jadi pada waktu Jepang menyerah, ada sebuah perjanjian atau kesepakatan dengan sekutu. Apa isinya? Yang pertama, sekutu akan mengendalikan negara-negara yang diduduki Jepang termasuk Indonesia. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, Jepang akan menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Artinya tidak ada pemerintahan. Bapak ulang sekali lagi ya, mohon maaf belepotan. Jadi kesepakatan Jepang dengan sekutu ada dua. Yang pertama, sekutu akan mengendalikan negara-negara yang diduduki oleh Jepang. Yang kedua, Jepang akan menjaga Indonesia dalam keadaan status quo atau tidak ada pemerintahan. Bahasa kalian vacuum of power. Itu ya kesepakatan antara Jepang dengan sekutu. Sampai sini dulu teman-teman MIPA 3, MIPA 4. Bapak mau feedback dulu. Kira-kira untuk suara Bapak di headset kalian ada suara nggak jelas nggak? Atau jernih? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya ya. Nah, ini dia nih. Tersebarnya berita kekalahan Jepang. Golongan pemuda mengetahui berita kekalahan Jepang melalui radio BBC London. Tokoh pemuda yang mendengarkan berita kekalahan Jepang tersebut antara lain, yang pertama adalah Sultan Syahrir, yang kedua adalah Wikana, yang ketiga adalah Darwis, yang keempat Hairul Saleh. Nah, teman-teman Bapak minta bantuan untuk BBC kepanjangannya apa ya? Silakan pendapat kalian untuk kepanjangan BBC apa? Monggo. Yuk, ada yang tahu? Silakan. Ini saya tahu, Pak. Ya, British silakan. Broadcasting Corporation. Yes, siap. Bagus Alfiani. Terima kasih ya. Nah, Bapak ulang sekali lagi, golongan pemuda mengetahui berita kekalahan Jepang melalui radio BBC London yang tadi kepanjangannya sudah disebutkan oleh Alfiani, di mana tokoh pemuda yang mendengarkan berita kekalahan Jepang antara lain ada 4 orang. Ada Sultan Syahrir, ada Wikana, ada Darwis, dan Hairul Saleh. Nah, kemudian kita harus tahu bagaimana reaksi pemuda ketika berita tersebut sudah mereka dapatkan. Reaksinya apa? Nah, ini dia. Sikap golongan muda terhadap berita kekalahan Jepang, mereka melakukan sebuah rapat di sebuah gedung namanya bakteriologi. Ada beberapa keputusan. Aduh, ya Gavin kenapa? Kepencet, Pak. Oh iya. Ada beberapa keputusan yang dihasilkan. Yang pertama adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan harus bebas dari pengaruh Jepang. Artinya gini, golongan pemuda menuntut kemerdekaan itu bukan pemberian dari Jepang, tapi
hasil usaha bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, menunjuk Wikana, Darwis, dan Subadio untuk bertemu Soekarno-Hatta terkait hasil keputusan. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi, sikap golongan muda terhadap berita kekalahan Jepang adalah melakukan rapat di sebuah gedung namanya Gedung Bakteriologi. Ada beberapa keputusan yang dihasilkan. Yang pertama, mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan harus bebas dari pengaruh Jepang. Artinya kemerdekaan itu bukan hadiah atau pemberian dari Jepang, tapi kemerdekaan itu adalah hasil kerja keras bangsa Indonesia sendiri. Kemudian menunjuk Wikana, Darwis, dan Subadio untuk bertemu Soekarno terkait hasil keputusan. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya ada respon Soekarno terhadap tuntutan kaum pemuda. Jadi setelah mereka mengutus beberapa orang untuk menemui Soekarno untuk menyatakan bahwa Jepang sudah menyerah, sekutu belum datang, waktunya kita memproklamasikan kemerdekaan. Nah, cuman Soekarno menolak keinginan golongan muda. Soekarno menolak bukan berarti tanpa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar Soekarno menolak golongan muda, menolak keinginan golongan muda tersebut. Pertimbangannya ada 3. Yang pertama, belum ada kepastian resmi Jepang sudah kalah dan menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah menunggu keputusan PPKI. Yang ketiga, kemerdekaan itu berproses dan bukan proses tergesa-gesa. Jadi, Bapak ulang sekali lagi, respon Soekarno terhadap tuntutan kaum pemuda adalah yaitu menolak keinginan golongan muda. Keinginan golongan muda ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya oleh Soekarno ditolak. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, belum ada kepastian, belum ada berita resmi Jepang sudah kalah atau menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah menunggu keputusan PPKI. Maaf ya, kalau boleh Bapak bilang kasar, artinya itu PPKI sidang dulu. Nah, waktu yang tepat itu hasil sidang tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kemerdekaan itu berproses, bukan proses yang tergesa-gesa. Atau kalau Bapak ngambil sebuah lagu, pelan-pelan saja, bukan hal yang terburu-buru. Ya, oke. Itu respon pemuda respon Soekarno terhadap tuntutan golongan muda. Ya, oke. Lanjut berikutnya nomor 8. Nomor 8 ada sebuah peristiwa namanya peristiwa Rengas Dengklok ya, teman-teman. Bapak mau nanya, Rengas Dengklok itu di daerah mana ya? Ada yang tahu? Silakan pendapatnya. Nah, yuk silakan. Daerah mana Rengas Dengklok itu, teman-teman? MIPA 3, MIPA 4, silakan. Karawang bukan sih, Pak? Karawang, Pak. Karawang. Iya, betul Karawang ya. Nah, jadi Rengas Dengklok itu terdapat di Provinsi Jawa Barat, daerahnya adalah Karawang. Betul ya? Kalau kita dari jembatan itu, jembatan antara batas Kabupaten Bekasi dengan Kota Karawang, itu tinggal ke arah kiri ya. Kalau lurus mah ke arah alun-alun, ini ke arah kiri. Lurus aja dari situ. Nah, kemudian peristiwa Rengas Dengklok latar belakangnya karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, teman-teman, Bapak mau nanya, untuk perbedaan pendapat yang dimaksud apa? Apa yang diperdebatkan oleh golongan tua dan golongan muda? Bagaimana pendapat kalian? Apa yang diperdebatkan? Silakan. Proklamasiin kemerdekaan ya, Pak. Ya, betul ya. Yang diperdebatkan itu mengenai pelaksanaan atau waktu proklamasi kemerdekaan. Golongan tua
pengen kemerdekaan itu slow but sure, ya, pelan tapi pasti, berproses, bukan yang tergesa-gesa, gitu kan. Dan harus melalui sidang PPKI, kalau kata golongan tua. Kalau golongan muda, pengen sebaliknya. Kemerdekaan itu secepatnya, karena sekutu belum datang, Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Begitu ya. Nah, kemudian untuk peristiwa Rengas Dengklok, setelah latar belakang kalian ketahui, tujuannya apa? Mengamankan Suta dari pengaruh Jepang, ya, mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Itu yang kedua. Yang ketiga, eksekutornya adalah golongan pemuda yang namanya Yusuf Kunto, Wikana, Singgi, dan Hairul Saleh. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, siapa yang jadi eksekutor dari peristiwa Rengas Dengklok? Kalian jawab aja. Yusuf Kunto, Wikana, Singgi, dan Hairul Saleh. Lanjut berikutnya, kejadiannya tanggal 16 Agustus jam 4 subuh. Alasan pemilihan lokasi. Nah, ini Bapak ambil dari bukunya Pak Habib, ya. Bukunya Pak Habib dan buku kelas yang lain, ya. Nah, bukunya dari Pak Habib. Nah, yang ini, ya, bukunya yang ini. Sama satu lagi Bapak ambil dari bukunya Bu Ratna Hapsari. Nah, ini bukunya. Ya, jadi Bapak ambil dari dua sumber ini. Nah, untuk pemilihan lokasi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena kota Karawang, khususnya Rengas Dengklok, tidak jauh dari Jakarta. Ya, kurang lebih 70 kilo ya dari Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, Rengas Dengklok itu jaraknya terpencil atau jauh dari jangkauan Jepang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dekat dengan markas peta. Kenapa kok dekat? Agar keamanan Soekarno itu bisa di-cover, ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, peristiwa Rengas Dengklok latar belakangnya karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Yang diperdebatkan adalah waktu pelaksanaan proklamasi. Tujuannya adalah mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Eksekutornya golongan muda yaitu Yusuf Kunto, Wikana, Singgi, dan CS ya, Hairul Saleh. Kejadiannya tanggal 16 Agustus tahun 1945 jam 4 subuh. Alasan kenapa dipilih Rengas Dengklok yang pertama karena Rengas Dengklok tidak jauh dari Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, letaknya terpencil atau jauh dari jangkauan Jepang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dekat markas peta. Kenapa kok dekat markas peta? Agar keamanan dari Soekarno dan Hatta itu tercover, ya. Nah, kemudian, ini peristiwanya Rengas Dengklok. Nah, teman-teman, ini ya, kalau Bapak ngambil dari peta, nih kayak gini gambarnya. Tuh. Nah, ini nih ya, gambarnya sudah muncul di laptop dan handphone kalian. Ini sempat viral ya, teman-teman ya, di tahun 2012, rumah yang menjadi saksi peristiwa Rengas Dengklok di tahun 2012 itu viral. Kenapa? Karena mau dijual oleh pemiliknya, 2 miliar ya, teman-teman ya. Jadi pemiliknya itu sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi biaya operasional ya, makanya akan dijual ya, itu tahun 2012 ya. Oke, nah kita lanjut berikutnya ya. Nah ini teman-teman ya, silakan kalian lihat dari peristiwa Rengas Dengklok. Nah nomor 10 silakan dilihat. Ada namanya itu setelah tiba di kota Jakarta. Jadi setelah Soekarno dan Hatta tiba di kota Jakarta, mereka tidak mencari ketoprak malam-malam. Ya, nggak ada ketoprak pada waktu itu ya, karena kondisinya sudah malam. Ya, lalu Soekarno dan Hatta tiba di rumah Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Teman-teman, Bapak mau nanya, peristiwa apa yang terjadi
di rumah Tadashi Maeda. Silakan pendapat kalian. Apa peristiwa yang dimaksud? Yo, teman-teman. Apa Gavin? Suaramu kurang jelas, Vin. Silakan, Vin. Diulang lagi. Pengetikan naskah ya, Pak? Iya, ya. Baik, terima kasih Gavin ya. Jadi peristiwa yang muncul pada tanggal 17 Agustus, jadi perpindahan ya dari 16 ke 17 Agustus ya, yaitu peristiwa yang dikenal dengan penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melik itu ditulis tangan dulu oleh Soekarno. Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 orang. Yang pertama adalah Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Lalu disaksikan oleh BM Dia, Burhanuddin Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau ada yang nanya BM Dia itu apa, Kak? Istilah apa, Pak? BM Dia itu Burhanuddin Muhammadiyah. Nah, kemudian teks proklamasi itu diisi oleh dirumuskan oleh 3 orang. Yang pertama, alinea pertama dari usulan Ahmad Subarjo. Alinea kedua adalah Muhammad Hatta, yang menulis adalah Soekarno. Jadi jangan sampai lupa bahwa teks proklamasi disusun oleh 3 orang. Yang pertama, alinea pertama adalah Ahmad Subarjo. Alinea kedua adalah Muhammad Hatta, dan yang ketiga yang menulis, yang menggabungkan adalah Soekarno. Itu ya. Nah, kemudian lanjut berikutnya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Teks asli tulis tangan dari Soekarno ya. Teks aslinya seperti ini. Lalu berikutnya, ya, perumusan proklamasi sudah tuh. Kemudian, yang tadi Gavin sudah bilang, teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno diketik oleh Sayuti Melik, dan atas usul Soekarni, naskah yang telah diketik ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi Bapak ulang sekali lagi, teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno itu diketik oleh Sayuti Melik, dan atas Soekarni, naskah yang telah diketik ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian berikutnya adalah ada perubahan kata dalam teks. Jadi dalam teks proklamasi itu ada kata-kata yang diedit atau yang dirubah. Yang pertama, kata tempo diganti dengan tempo. Yang kedua, wakil-wakil Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Lalu ada tulisan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Teman-teman MIPA 3, MIPA 4, kira-kira tahun 05 itu tahun apa? Silakan pendapat kalian. Tahun 05 itu tahun apa? Ya, Afiani silakan Afiani. Saya nggak salah Pak, maaf Pak. 1945 Pak. Ya, betul ya Afiani kalau dimasehikan ya. Jadi 05 itu berasal dari tahun Jepang 2605, lalu dikonversikan ke Masehi yang tadi sudah Afiani sampaikan 1945 ya. Jadi perubahan kata dalam teks itu ada 3. Ada kata tempo diganti dengan tempo, wakil-wakil Indonesia jadi atas nama bangsa Indonesia. Ada tulisan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 atau tahun 1945. Ya, lanjut berikutnya. Naskah hasil ketikan Sayuti Melik. Nah ini teman-teman ya, hasil naskah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Silakan kalian lihat. Nah kemudian pernyataan proklamasi kemerdekaan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di sebuah rumah namanya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 10 pagi. Jadi Bapak ulang sekali lagi.
Pembacaan naskah proklamasi itu di tanggal 17 Agustus 45 dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 10 pagi. Lanjut berikutnya. Nah, ini ya. Oke, acara yang disusun dalam pembacaan proklamasi. Jadi acaranya apa aja? Satu, yaitu pidato singkat dari Bung Karno ya. Satu, pidato singkat dari Bung Karno. Dua, yaitu pembacaan teks proklamasi. Tiga, ya pengibaran bendera oleh Suhu dan Latif Hendraningrat. Empat, yaitu sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mowardi. Jadi Bapak ulang sekali lagi, acara disusun beberapa acara. Yang pertama, pidato singkat Soekarno, pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera, dan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Muwardi. Ya, itu untuk pernyataan proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, ini hasil pidato singkat dari Bung Karno. Teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman, mohon maaf, Bapak izin 3 menit dulu ya untuk minum dulu sebentar ya, teman-teman ya. Bapak izin dulu sebentar. Oke, nyampe mana tadi teman-teman ya? Ada yang masih ingat nyampe mana tadi? Halo, nyampe mana tadi suara Bapak? Materinya nyampe mana? Pidato. Oh, pidato ya. Jadi pidato dari Bung Karno ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya ada proklamasi ya teman-teman ya. Nah, itu tuh. Nah, perlu kan ketahui juga. Jadi acaranya cuma sejam ya, dari jam 10 sampai jam 11 siang ya. Nah, meskipun itu hanya 1 jam, tapi merubah status Indonesia yang dulu sempat dijajah menjadi negara yang merdeka. Tuh ya teman-teman ya. Kemudian makna proklamasi. Makna proklamasi Bapak ambil dari buku ini ya. Nah, buku ini ya. Di mana makna proklamasi merupakan titik puncak kemerdekaan Indonesia. Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan negara Republik Indonesia lahir. Nah, itu jadi makna proklamasi itu titik puncak kemerdekaan Indonesia. Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan lahirnya negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada soal di sini nanti PH3 atau yang lain, nah ini kalian jawab ini aja. Lalu berikutnya ada penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi Bapak ambil dari buku ini. Ya, Bapak ambil dari buku ini. Di mana yang pertama adalah penulis surat kabar Suara Asia. Jadi kalau ada pertanyaan, apa nama surat kabar yang memberitakan proklamasi kemerdekaan? Kalian jawab aja Suara Asia dan Cahaya. Suara Asia adalah surat kabar yang berasal dari kota Surabaya, Suara Asia. Kalau Cahaya dari kota Bandung. Kemudian berita yang kedua adalah penyebaran berita yang kedua disampaikan oleh kantor berita Domei. Kalau sekarang Antara. Yang ketiga melalui pamflet. Yang keempat melalui utusan daerah. Ya, jadi teman-teman, Bapak ulang sekali lagi.
penyebaran berita proklamasi tanggal 17 Agustus 45 ada beberapa hal. Yang pertama, surat kabar Suara Asia dan Cahaya, kantor berita Domei, kemudian pamflet dan utusan daerah ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini nih. Rapat raksasa lapangan IKADA. Nah, rapat raksasa lapangan IKADA itu ada beberapa hal. Yang pertama nih, dilaksanakan Bapak ulang, di lapangan IKADA dilaksanakan tanggal 19 September 1945, rapat raksasa lapangan IKADA. Kemudian ini mengenai sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah rapat raksasa lapangan IKADA. Lalu berikutnya, makna rapat raksasa di lapangan IKADA. Nah, yang pertama adalah rapat tersebut merupakan pertemuan antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi Bapak ulang, rapat tersebut mempertemukan pemerintah dengan rakyatnya. Yang kedua, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Itu yang kedua. Jadi Bapak ulang, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Bapak ulang ya. Menanamkan kepercayaan bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Dan yang keempat, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan. Yuk, silakan teman-teman. MIPA 3, MIPA 4, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan koreksi lagi untuk kelas MIPA 3 dari 22 siswa yang masuk 21 ya izin adalah Nahira Azura. Itu kelas MIPA 3. Berikutnya kelas MIPA 4. Kelas MIPA 4 yang belum terdaftar, yang belum Bapak absen ada Ayesha Anggita. Nggak tahu dah, ada nggak Ayesha? Nah, nggak ada. Oke, Bapak Bentar, lewat Pak. dulu. Sebentar Izin. Pak, tadi dia soalnya bilangnya rada telat Pak. Oh, rada telat. Ya. Masanya mau bentar lagi mau udahan nih Alfiani. Iya Pak. Mau gimana lagi ini? Ya, lalu ada Zahra. Zahra Hadir, di Pak. sana. Zahra hadir. Iya, Zahra hadir. Berarti kalau Ayesha nggak hadir, mohon maaf ya Bapak alfakan karena kan bentar lagi udah selesai. Baik, sampai sini dulu ya materi untuk hari ini. Selebihnya Bapak mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasannya ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Besar harapan Bapak, apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Tapi maaf, Bapak mau tanya dulu untuk PowerPoint, enaknya bagaimana dikirim ke Microsoft Teams atau dikirim ke perwakilan kelas buat di-share di kelas masing-masing. Bagaimana pendapat kalian? Diam aja, Pak. Diam aja, Pak. Baik, jadi habis ini kalian langsung kirim ya di grup chatting ya. Oke. Baik, itu aja mungkin ya Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dimas, biasa Dim. Ya, mari pamit dulu ya. Assalamualaikum.